Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku, yang sudah ditetapkan tentang aku. Nah sekarang, kalau yang sudah tertulis berarti kita perjanjian lama. Yesus ini orang benar, Yesus ini pendosa, atau Yesus ini orang benar, orang yang dikasihi Tuhan, atau dia ini penjahat? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kecil sekali, aku nggak bisa baca Lukas. Lukas 22, Lukas 24, Matius 16. Tapi kalaupun saya tunjukkan ini kecil abangku. Saya pernah dengar ayat itu bang, tapi tidak begitu bunyinya. Ada Kalau yang lebih kita bang, salah kata sedikit saja, salah tafsiran itu bang. Kalau yang lebih lengkap itu di dalam Lukas 24 tertulis di 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Itu yang harus tertulis. Itu yang pernah Anda dengarkan bukan? Lukas 22 memang jarang orang angkat. Lukas 22 nomor 2, sebab anak manusia memang harus pergi sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Nah sekarang yang ditetapkan oleh Tuhan tentang orang benar itu di mana tertulis? 1. Mazmur 37, 2. Mazmur 91, Amsal 11, Amsal 21. Itu diantaranya yang tertulis. Keluaran 23, Amsal 6. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur, dan orang fasik dipakai tebusan kepada orang yang baik, orang yang benar. Itu yang telah ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan, saya ulang, Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai tebusan untuk orang benar, dan orang pengkhianat dipakai ganti bagi orang yang benar. Sekarang siapa yang fasik? Fasik baca di Amsal 17 nomor 23. Orang fasik adalah orang yang menerima suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang fasik, siapa yang pengkhianat? Yudas atau Yesus? Maka yang mati di atas tiang salib ini adalah orang yang dikutuk karena melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa kesalahan Yesus? Tak ada. Yesus orang benar? Ya, apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi tentang orang benar? Tapi abang jangan tetap saya kayak gitu terus dong. Berkedip dong bang, berkedip. Kedip bang, kedip. Jadi takut saya bang ini berkedip lah bang, jangan tetap kayak gitu kali bang. Jaringan bang. Oh, kirain abangku. Masya Allah, sorry. Kirain abang natap saya terus kayak gitu. Jadi gitu saudara ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, kepergianku di atas dari meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku. Aku orang benarkah? Ya. Aku orang yang dikasihi Tuhan? Ya. Bagaimana cara orang yang dikasihi Tuhan, orang yang benar menurut ketetapan Tuhan? Pergi dengan cara apa? Dengan cara dikutuk atau dengan cara diangkat dan dimuliakan? Abang masih di sana kan? Bang.
bercandanya jelek, dada aja. Makanya Yesus mengatakan di Matius 16, "Enyahlah iblis, kau adalah batu sandungan bagiku, karena kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang direncanakan oleh Tuhan." Apa rencana Tuhan terkait dengan orang benar ketika orang benar itu ingin dianiaya? Rencana Tuhan apa? Membiarkan atau menolongnya? Kalau saudara mengatakan membiarkan, berarti iblis berhasil. Gugur pernyataan Yesus berarti di dalam Yohanes 14 nomor 30. Gugur. Apa kata Yesus? Penguasa dunia, iblis telah datang, namun iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sedikit pun. Berarti tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis yang merasuki Yudas itu tidak berhasil kemudian melampiaskan keinginan mereka untuk membunuh Yesus. Begitu abangku. Jadi ya, kalau dia dibunuh, Yesus yang asli bunuh, pembunuhnya ini pahlawankah? Karena orang yang benar yang dibunuh ini. Setahu saya, kalau membunuh orang benar bukan menebus dosa, tetapi mendatangkan dosa. Kecuali yang dibunuh itu penjahat, itu pun harus kesepakatan pemerintah. Kalau dia terbukti jahat, dia terbukti kemudian menjadi sesuatu yang mengganggu stabilitasnya sebuah negara, ya, maka ya wajib dihukum, dieksekusi. Tapi Yesus sama sekali nggak punya kesalahan. Kenapa harus dibunuh? Oh, untuk dosa-dosanya orang Kristen. Hah? Kok bisa kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bahkan di dalam Kejadian 23 nomor 1 nomor 2 itu sangat menarik. Jangan membantu, jangan bersaksi dusta terhadap sebuah dusta. Jangan kau sebar-sebarkan kebohongan, jangan kau percaya kebohongan. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Maksudnya, Yesus orang benar tidak akan dibunuh untuk membenarkan para pelaku maksiat. Nah ini, apakah tujuan saya ini untuk menghujat? Enggak. Apakah tujuan saya untuk menyesatkan? Enggak. Tujuan saya untuk menyadarkan saudara-saudara Kristenku. Bukan saya menghina, bukan saya mencela, bukan menista, enggak. Karena yang saya baca itu data. Abang sendiri sudah dengan percaya diri mengatakan, maaf bang, semua saya nggak ada Bible. Pengetahuan saya tentang Bible kurang. Itu apa maksudnya? Anda butuh orang-orang yang paham Bible, yang mengerti Bible, yang membaca Bible dengan ikhlas. Bukan karena ada tendensi duit, bukan karena ada tendensi jabatan atau apapun. Saya tak ada niatan untuk apa. Kalau saya mau terkenal tinggal buka masker. Saya terkenal pasti. Karena saya paham ini, saya bisa bertanggungjawabkan. Tapi bukan itu. Saya mau teman-teman saya itu kemudian mendapatkan roh kebenaran. Bukan roh jahat yang memalsukan dirinya seakan-akan benar. Karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kamu percaya sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Tapi ada satu kunci yang menarik di Bible itu. Ketika Al-Quran itu menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Belum lagi dikatakan saya diberkati dimanapun aku berada. Saya adalah hamba Allah. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Saya bukan seorang pendusta. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Saya adalah hamba Tuhan yang taat. Saya adalah seorang muslim, saya adalah seorang yang saleh, yang taat kepada Tuhanku. Al-Quran itu menarasikan tentang sosok ini begitu mulia. Di dalam Yohanes 16 abang, nomor 13, nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang,
maka dia akan memuliakan aku. Nah, kehadiran kami umat Islam itu menghilangkan tuduhan-tuduhan miring terhadap Yesus, menandakan bahwa pada diri kami itu ada roh kebenaran. Tapi kalau orang Kristen, siapa yang mati terkutuk? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang kemudian disalib? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Yang dibagi-bagikan pakaiannya siapa? Yesus. Yang diarak seperti maling ayam? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dibunuh? Yesus. Apakah itu memuliakan? No, itu menghinakan. Berarti roh yang ada dalam diri Kristen itu roh apa? Kuncinya di Yesus. Apabila roh kebenaran itu datang, ya, apa ciri-cirinya? Memuliakan aku. Dan itu hanya ada di Islam, tidak ditemukan di Kristen. Saya kira begitu, Bang Karel. Lain kali kalau kita mau diskusi lagi, abang ke sini tolong bawa Bible supaya saya tidak dibilang mengada-ngada. Masih ada esok, Bang Karel. Masih ada kesempatan untuk kita diskusi besok hari. Besok hari kalau misalnya abang mau jumpa langsung dengan saya dekat dengan abang. Jarak gereja abang dengan tempat kantor saya itu jaraknya cuma 150 meter. Kantor saya diapit oleh gereja. Di sebelah kanan saya itu Katolik. Di sebelah kiri saya, belakang saya itu Immanuel, tempatnya Protestan. Itu abangku, ya. Anda jalan sedikit aja dari gereja, keluar dari gereja abang, jalan kaki menuju ke kanan 50 meter, habis itu jalan sekitar 30 meter, temui saya di situ. Saya ngajar bela diri di situ. Di abang pulang, kalau abang masuk ke Jola Lido, ada yang melatih bela diri. Alhamdulillah saya salah satunya yang diamanahkan di situ. Oke, terima kasih Abang Rakel. Yang lain silakan naik. Wama salabuhu wama. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan kemudian dalam surah An-Nisa, ya, apa yang kita imani di sana, apa yang kita lakoni berdasarkan apa yang tertulis. Wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Kaidah ini bisa kita kuatkan dengan materi-materi seperti ini. Halo saudara Bowo, piye kabare? Selamat malam Bang, baik. Baik. Bisa buka kamera Bang? Belum bisa. Belum bisa. Dari sekte mana? Kristen Bang. Kristen. Kenapa lemah sekali ya Bang? Ya, pingin bertanya sama Bang Juma kalau bisa. Teman-teman di bawah mempersyaratkan buka kamera Bangku. Itu. Kan aku belum bisa open cam, bagaimana? Nanti kalau sudah bisa open cam baru bisa. Satu aja Bang, pingin tahu. Silakan. Silakan. Begini Bang, ya. Iya. Saya kan meskipun saya orang Kristen, tapi kepingin juga tahu kebenaran Tuhan Islam itu seperti apa. Karena saya hanya melihat-lihat di TikTok, terus keimanan Islam itu seperti apa. Jadi yang saya mau tanyakan di sini Bang, kebenaran Allah ini sebagai Sang Pencipta seperti apa Bang? Oke, baik. Jadi kalau di Islam itu terlepas kita Islam ataupun Kristen, tentu kita meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Bedanya antara Kristen dengan Islam, Tuhan yang kami sembah itu maha melihat. Jadi Tuhan itu maha melihat kita, sampai tugas kita itu bukan mencari dia seperti apa bentuknya. Tuhan itu enggak. Tapi tugas kami sebagai seorang muslim itu adalah beribadah, menyembah. Karena hakikat pencipta itu melihat hamba, maka kami umat Islam cukup bertakwa kepada pencipta. Kami tidak mesti harus melihatnya, apakah dia harus datang berupa awan, berupa pohon, berupa
apapun itu. Cukup kami meyakini Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Kenapa tidak serupa dengan makhluknya? Karena kalau dia serupa dengan makhluk, berarti dia tidak maha kuasa. Karena makhluk apapun di atas muka bumi ini pasti punya kelemahan. Dan Tuhan suci dari itu. Makanya ketika kami beribadah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan semesta alam itu kan pasti ada, wajib ada, nggak mungkin tak ada. Maka ketika kami memuji, pasti dia tahu, oh si fulan hambaku sedang memujiku. Di belakang saya ada agama lain sedang memuji Tuhannya, tapi Tuhan yang makhluk, Tuhan yang punya kelemahan, Tuhan yang butuh makan, Tuhan yang butuh tidur. Tapi Tuhanku tidak membutuhkan itu semuanya, karena dia maha hidup, dia maha tahu, dia maha kuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam itu siapa? Dialah hakikat pencipta itu yang kami sembah. Karena coba lihat umat Islam, Anda keliling seluruh masjid di dunia ini, Anda tidak akan pernah menemukan di situ ada gambar Tuhan kami, di situ ada patung Tuhan kami, enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu meliputi segala alam semesta. Di mana kami pergi, di situ ada Tuhan. Di situ Tuhan menjadi saksi. Di situ Tuhan menyaksikan. Di situ Tuhan melihat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pencipta langit dan bumi itu pasti maha kasih, pasti maha penyayang. Kenapa? Coba kita lihat. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, semua dikasih fasilitas. Berarti Sang Maha Pencipta ini maha kasih. Karena ada sekelompok manusia yang tidak menyembahnya tetap dikasih. Tidak dia mengatakan, oh ini tidak menyembahku, aku nggak kasih rezeki. Ini tidak menyembahku, segera aku matikan. Oh ini tidak menyembahku, aku buatkan dia penyakit. Enggak. Mau disembah dia atau tidak disembah dia, dia tetap maha pengasih. Itu baru disebut sebagai Tuhan yang betul. Tuhan tidak maha pilih kasih. Tuhan cuma datang dalam rupa, misalnya dia datang dalam rupa kerah. Untuk apa dia datang dalam rupa kerah? Untuk menyelamatkan kerah. Untuk apa dia datang berupa kucing? Untuk menyelamatkan kucing. Itu tidak maha kasih. Tuhan itu harus adil. Kalau dia bisa datang dalam bentuk kucing, dia harus juga datang dalam bentuk sapi, datang bentuk kutu, dalam bentuk kecoa. Untuk sifat adil. Tapi yang disebut adil, Tuhan itu tidak menyerupai makhluk manapun. Dan kalau Tuhan itu berbentuk laki-laki, supaya dia adil, harus juga ada Tuhan berbentuk perempuan. Kenapa Tuhan di Islam itu laisa kamitslihi syai'? 2 Samuel 7:22, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha adil itu tidak serupa dengan apapun. Karena kalau dia serupa dengan makhluknya, maka dia tidak memiliki rasa kasih, dia tidak memiliki rasa adil. Nah, makanya Tuhan yang benar itu, makhluk itu kecil. Makhluk itu kecil. Jadi tidak mungkin kemudian Tuhan itu berubah menjadi kecil. Karena katanya dia maha besar. Yang namanya maha besar, ya tidak mungkin jadi kecil. Namanya maha. Nah itu dalam Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Jadi seluruh makhluk itu dikasih, tapi semua makhluknya itu disayang. Yang disayang hanya yang mendengarkan, yang mentaati, yang mengikuti titahnya, perintahnya. Nah kalau misalnya kita menyembah kepada sosok manusia, atau menyembah kepada kuda misalnya, cemburu enggak pencipta langit dan bumi? Cemburu. Loh kok kamu kenapa menyembah dia? Bukankah aku sudah titip cahayaku berupa akal, supaya kamu itu tidak berpaling dariku? Gunakan akalmu untuk temukan aku. Kok kamu nyembah kepada sesamamu makhluk? Apa gunanya otak kau itu? Sekambing-kambingnya kambing, tak ada kambing menyembah kambing. Seanjing-anjingnya anjing, tak ada anjing menyembah anjing. Lu manusia kok justru kau nyembah kepada sesamamu manusia? Akal aku titipkan supaya kau menemukan aku. Nah itu makanya tidak semuanya disayang, tapi semuanya dikasih. Mau dia kafir, mau dia beriman, mau dia ateis, mau dia Hindu, mau dia Buddha, pencipta langit dan bumi yang maha kaya memberikan kepada siapapun makhluknya.
Nah kalau di kami, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa seperti itu? Ya, karena kelak akan memberikan upah dari apa yang dikerjakan oleh makhluknya di atas muka bumi ini. Ya kalau yang menyembah kepada ciptaannya sendiri, apa upahnya? Jelas, keburukan, kejahatan, yang setimpal. Mereka yang tunduk berserah diri, menyembah kepada Dia yang Maha Pencipta langit dan bumi, ya pasti diubah dengan surga. Bagaimana caranya kemudian kita bisa menyembah kepada Dia, Bang Suma? Kita nggak lihat. Nabi Musa, apakah menentukan Tuhan wujudnya seperti apa? Enggak. Abraham, ada nggak wujud Tuhan diajarkan? Manusia, Tuhan itu berbentuk seperti ini. Nggak ada. Bahkan Yesus pun mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan itu tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar suaranya. Yohanes 5 nomor 37. Yesus dilihat nggak? Dilihat. Yesus didengar suaranya nggak? Didengar. Tuhan nggak dia? Sesuai dengan pengakuan Yesus, bukan. Jadi kalau ada yang menuhankan orang tersebut, berarti dia membelakangi penciptanya yang telah menciptakan dirinya. Kalau kami enggak, sesempurna apapun Nabi Muhammad, kami tidak jatuh kepada kesirikan menyembah Dia. Tidak. Kami mendudukkan Dia sebagai manusia suci. Kami mendudukkan Yesus sebagai manusia suci. Manusia pilihan Tuhan yang diberikan kelebihan masing-masing. Kami tidak menuhankan mereka, tetapi kami memuliakan mereka. Yesus kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya damai sejahtera. Nabi Muhammad kami sebut sallallahu alaihi wasallam, keselamatan, pujian, segala rahmat dan apapun terhadap dirinya kebaikan. Jadi pencipta langit dan bumi, kita duduk begini, lihat nggak? Lihat. Mendengar nggak? Mendengar. Tahu nggak? Tahu. Annallahu sami'un alim. Pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, maha mengetahui. Nah itu Tuhan di kami, Bang. Jadi kami tidak mendudukkan perkara Tuhan itu. Misalnya nih, umat Islam tidak tahu Tuhannya kan ya. Maksudnya tidak tahu dalam arti kata umat Islam itu tidak bisa mewujudkan Tuhannya. Kalau orang Hindu kan, mohon maaf, Tuhannya kan mereka bisa lihat, mereka bisa raba. Orang Kristen Tuhannya berupa Yesus manusia kan ya. Bisa dilihat, dan sesuatu yang bisa dilihat di bumi ini pasti punya kelemahan. Kita lihat Yesus punya kelemahan kan? Kalau kita jujur, ya dia manusia, dia punya kelemahan. Nah umat Islam, laisa kamitslihi syai'. Ini ada kertas, ada pulpen. Saya ingin mainkan logika saya untuk membentuk Tuhan saya seperti apa wujudnya. Saya simpan pulpen ini. Saya hadirkan Tuhan itu di hadapan saya untuk saya wujudkan seperti makhluk. Maka saya gores, tutup mata. Hati saya yang bekerja dengan pikiran saya. Saya gores Tuhan yang maha besar itu seperti apa saya bentuk. Saya ingin membuktikan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Maka saya bentuk dengan pola yang tidak beraturan supaya tidak serupa dengan makhluk. Selesai. Nih, gambaran Tuhan yang tidak bisa dibentuk. Ini gambar apa? Benang kusut. Ini gambar benang kusut. Kata Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Aku tidak serupa dengan apapun. Saya ulang lagi, mungkin masih keliru saya bentuk Tuhan. Bentuk apa ini? Dia seperti bentukan binatang, bergigi 2, berkaki 3. Kayak beca ini, bukan Tuhan. Tidak bisa dibentuk Tuhan itu. Karena kalau dia terbentuk, dia punya kelemahan. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Alam ini, bumi ini bagi Tuhan itu hanya sebutir debu. Sedangkan Tuhan itu maha besar. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha besar itu turun di sebutir debu? Nah itulah Tuhan dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Tuhan pencipta alam semesta itu ahad. Tunggal absolut yang tidak berbagi, tidak berbilang, tidak dibagikan, tidak dikalikan, dan seterusnya, dan tidak ditambahkan. Itulah Tuhan. Lam yalid, Allahus samad. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu.
Itu mutlak. Udara bergantung ke dia, matahari bergantung ke dia, tanah bergantung ke dia, air bergantung ke dia, manusia, kambing, kuman, bakteri, virus, binatang, semua tumbuhan bergantung kepada dia. Itulah Tuhan. Bukan justru dia yang bergantung kepada Tuhan baru dituhankan. No. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak berkeluarga. Tuhan itu tidak bersilsilah. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu baru Tuhan. Kalau dia beranak-beranak itu dewa. Itu dewa. Dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu kemudian punya anak, berarti ada ruang di mana Tuhan ini terkekang, terpenjara oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia memiliki keturunan. Ketika dia memiliki keturunan, anaknya bertumbuh, dia semakin bertumbuh. Si anak makin dewasa, dia semakin tua. Bukan sifat Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Iblis kecil, iblis ciptaannya tinggal trak, mati iblis. Jadi iblis itu makhluk ciptaan, malaikat makhluk ciptaan, manusia makhluk ciptaan. Tak ada yang setara dengan dia, tak ada yang sehakikat dengan dia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 46 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya, hendak dengan siapa engkau persamakan aku sehingga kami sama? Tak ada. Tak ada yang serupa dengan Tuhan itu. 2 Samuel 7 nomor 22. Laisa kamitslihi syai'. Itulah Tuhan yang kami sembah. Jadi orang lain di luar Islam itu heran, mana sembahan mereka ini? Tak ada sembahannya. Oh, kotak hitam yang ada di Ka'bah. No. Tuhan tak serupa dengan apapun. Kotak hitam di sana ada Ka'bah, itu hanya arah ibadah. Dari selatan harus tertuju ke sana, dari sana harus ke kiblat, dari sana harus ke kiblat. Bukti bahwa kami adalah agama tauhid, satu Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi dulu terdahulu, mereka semua punya rumah Baitel atau Baitel atau Baitullah. Aku hendak mensucikan diriku dengan sujud menghadap baitmu. Itu ucapan Yakub, ucapan Musa, ucapan Harun, ucapan Abraham, Yakub, dan bahkan Yesus. Matius 26 nomor 39. Kalau Anda melihat di dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku sujud, bukan joget, sujud menyembah kepadaku. Itu nubuat, dan itu hanya digenapi oleh umat Islam. Saya kira begitu saudaraku. Inilah kalau saya ngomong tidak buka kamera, saya lelah sendiri, ngomong sendiri, nggak enak rasanya abang. Saya kira cukup ya, satu pertanyaan bang ya. Nanti kalau abangku sudah bisa buka kamera, silakan dengan hormat saya minta naik kembali ke sini. Silakan bertanya sepuasnya tentang Islam, selama tujuannya memang untuk mencari, menggali kebenaran Islam. Insya Allah kalau saya tidak tahu nanti akan saya belajar lagi dan untuk kembali menjawab pertanyaan abang. Saya kira begitu bang. Terima kasih banyak waktunya. Sahabat moderator, jangan tidur. Mantap moderator ke ini, luar biasa. Halo. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Siang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa buka kamera. Aduh, buka kamera. Iyalah. Aduh. Soalnya saya ngantuk, capek ini. Bentar, coba kamera. Oke. Baik. Tapi kok nggak nyala. Neng. Udah dibuka. Oh ya, ini. Masya Allah. Bisa buatkan abang teh. Please. Halo. Halo. Ya. Panggilannya apa ini? Senlei? Ya, boleh. Oh, keren kali. Iya. Lucu, mukanya lucu loh. Oke. Assalamualaikum. Itu kayaknya terbaik. Iya. Dari agama mana saudari saya ini? Sebenarnya saya dari Kristen, tapi saya sekarang baru masuk Islam. Hah? Serius itu?
Serius. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Sudah lama masuk Islamnya? Belum, baru. Makanya masih awam banget. Oh, ya. Oke. Di kota mana? Medan? Manado? Jakarta? Iya, saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, Masya Allah. Sama seperti saya. Saya juga di Makassar. Iya. Oke. Iya. Tadinya Katolik ya? Bukan, saya sebenarnya dari keluarga Buddha, tapi udah gitu sekolah Katolik. Tapi waktu saya masih SD, masih kecil, mungkin waktu umur 9 tahun, saya itu kayak kepanggil yang namanya jadi Kristen gitu ya, karena saya nggak pernah percaya yang namanya di Buddha, mungkin nggak klik. Iya. Ya sekarang saya kan intinya saya sudah masuk Islam, tapi kayak apa sih ya, kayak kontra di dalam hati gitu loh. Iya. Gimana ya, karena dari kecil kan saya sudah intinya masuk Kristen kan ya. Jadi saya juga diterapkan beberapa kepercayaan. Dan sesudah saya dewasa, sekarang saya masuk Islam. Walaupun saya percaya sepenuhnya, tapi ada di dalam hati tuh kayak gimana gitu loh. Kayak gimana itu? Gimana itu kayak bener gak sih gitu apa yang sekarang aku percayain gitu. Karena kan berarti selama ini yang saya percayain kan itu gak benar gitu kan ya. Terus apakah, karena apa gimana ya, hanya di Kristen dan mungkin di Islam yang mengatakan kalau hanya percaya kepada Tuhan, Allah gitu maksudnya. And kalau di Kristen melalui Yesus kita akan masuk ke surga. Tapi kalau di Islam kan langsung ke Allahnya, tapi melalui Muhammad tuh. Iya. Gimana ngomongnya ya? Saya nervous sekali. Bisa kasih tahu nggak? Bisa tolong bimbing nggak gitu? Jadi kalau kita di Islam itu, sorry yang nelpon. Di Islam itu, Islam itu kan artinya damai sejahtera. Orang yang menundukkan diri kepada Islam disebut Muslim. Kalau perempuan disebut Muslimah. Orang yang masuk Islam bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita sudah menyaksikan, bersaksi, ikrar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha melihat, maha mendengar, kesaksian kita itu harus mutlak sepenuhnya. Kalaupun kita belum bisa sepenuhnya, paling tidak kita berproses untuk menjadi seorang muslimah yang berasas terhadap akal. Kan gitu, ya kan ya. Nah, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti kalau kita mengakui Dia adalah Tuhan kita, maka kita harus buktikan itu dengan mengaplikasikan hidup kita itu sebagai seorang muslimah. Jangan kita mengatakan saya warga Indonesia dan saya percaya Pak Prabowo adalah presiden saya, tetapi sikap kita sehari-hari tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Malah cenderung terlihat kita ini adalah warga negara pembangkang. Berarti kesaksian kita mengakui dia sebagai presiden itu tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Karena kita ini harus, ketika kita berbicara, ya kita harus sesuaikan dengan fakta. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan fakta, itu kan jadinya munafik. Nah, untuk sampai ke sana, betul jalan yang saudari tempuh ini adalah belajar. Nabi Muhammad aja diperintahkan ketika pertama kali bertemu dengan roh kebenaran, Iqra, baca. Jadi ketika saudari saya masuk Islam, maka apa yang harus saudari lakukan? Baca. Baca dengan pikiran, baca dengan perasaan, baca dengan keadaan, situasi, dan seterusnya. Itu Islam tuh. Nah, ketika kita mengatakan kita menjadi Islam, berarti kita sudah masuk ke dalam ibaratnya sekolah. Kita sudah masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu. Database kita sudah ada. Maka kita masuk dalam koridor qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang-orang beruntung? Karena sudah tunduk, masuk berserah diri. Ya aku ini hambamu.
terkait dengan saya ini nanti mengaplikasikan hidup saya sebagai hamba-Mu yang benar, ya tergantung usaha saudari kita ini. Apakah betul-betul ingin menjalankan perintah atau tidak menjalankan perintah. Karena Islam itu perintah dan larangan. Makanya di dunia ini hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah kafir. Islam berarti makhluk atau manusia yang ingin terpimpin, ingin diatur, ingin tunduk. Kalau tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan, keluar, menjadi kufur, menutup diri terhadap aturan. Kalau kita sudah masuk Islam, berarti kita harus siap diatur oleh Tuhan kita. Tapi kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan kita, silakan keluar dari Islam. Itu aja. Makanya dikatakan Islam itu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tidak ada paksaan untuk orang datang ke Islam. Harus Islam, boleh tidak Islam. Enggak. Seperti itu, saudari. Jadi kalau silakan. Jadi ini juga bisa dikatakan ada orang misalkan Islam tapi juga bisa kafir gitu. Bisa? Bisa. Bisa kan berarti bisa, ya? Okay. Iya. Bisa. Karena kafir itu kan kafar artinya menutup diri. Ketika diperintahkan mereka tidak melakukan. Berarti kan menutup diri tuh. Bukan dikatakan kafir itu ketika melakukan penentangan terhadap Tuhan. Enggak. Termasuk kafir itu ketika ada perintah yang datang kepadanya, tapi membantah, melawan perintah itu. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Orang yang mengikuti damai sejahtera itu mereka berserah diri. Ketika mereka berserah diri, mereka ikhlas. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya, maka itulah yang dilakukan. Nah, itulah disebut Islam berserah diri. Muslimah itu adalah makhluk Tuhan yang berserah diri kepada Tuhannya, tunduk berserah diri kepada Tuhannya. Di Islam memang banyak aturan dan cenderung kita itu membantah aturan itu. Kenapa? Karena iblis tentu juga ingin kita itu terbebas dari aturan itu. Agama terdahulu Adam alaihissalam diminta tunduk, iblisnya datang nggak usah tunduk. Nabi Musa datang memberikan aturan agar umatnya taat kepada aturan itu, iblis datang nggak usah. Yesus datang mengajarkan agar mereka tunduk kepada apa yang diaturkan oleh Tuhan, mereka mengatakan nggak usah. Nabi Muhammad datang, ini loh yang harus kalian lakukan, iblisnya datang nggak usah. Itu karena Islam itu ya berserah diri, artinya tunduk kepada perintah-perintah yang ada di Islam. Nah, kalau mu'alaf itu kan step by step, sedikit demi sedikit, tidak langsung frontal juga. Seperti itu. Seperti layaknya Islam turun ke bumi ini, itu 22 tahun lamanya. Baru Islam itu sempurna. Nah, minimal ketika Al-Quran itu sudah datang sempurna, sudah ada di hadapan kita, bukan lagi masa pewahyuan, ya minimal kita sebagai orang Islam ini belajar demi keselamatan sedikit demi sedikit. Nah, sama seperti saudari, begitu masuk Islam, dosa-dosanya yang lalu-lalu itu dihapuskan semuanya. Nah, jangan berbuat dosa lagi setelah masuk Islam. Kalaupun ada kehilapan, ada kesalahan, pelihara diri supaya tidak jatuh terlalu jauh. Bertaubat, istighfar dan seterusnya. Sekira begitu. Oke. Tapi Bang, ada tips nggak? Bagaimana kan ini kan masuk Islam kan dosa juga dihapuskan. Tapi di dalam mungkin aku nggak tahu ini pikiran atau hati itu saya masih mempunyai kalau Tuhan Yesus kan juga udah, intinya Yesus sendiri kan sudah, karena saya sebelumnya nggak Kristen kan, Yesus sendiri juga sudah pernah menebus dosa saya gitu loh. Jadi saya itu masih kayak terjadi kontra gitu, terjadi kayak apakah aku mengkhianati Yesus sekarang? Sedangkan aku sekarang mulai percaya kalau Yesus itu kan adalah juga Nabi, adalah Rasulullah gitu ya. Kontradiksi sekarang di dalam pikiran sama hati itu kayak nggak menyenangkan gitu loh. Oke, saya paham. Jadi kalau Yesus itu dalam konsep Kristen menebus dosa, menebus dosa itu dalam konsep Kristen. Tapi mohon maaf, tak ada kaidah di dalam agama langit nebus dosa dengan cara membunuh orang, dengan cara membunuh bahkan Tuhannya. Atau Tuhan ingin menghapuskan dosa dunia, dia harus turun
mati untuk disalibkan untuk dosa dunia. Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Bukankah Yesus tinggal berkata, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni, dosamu telah kuampuni. Tapi kan Yesus tidak pernah mengatakan satu kali pun. Dia hanya mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosa orang tersebut telah diampuni oleh Yesus, oleh ucapan Yesus? Karena Yesus datang kepada orang tersebut, orang itu percaya Yesus ini utusan Tuhan. Sembuh dia, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi penebus dosa seperti Yesus itu belum seberapa, Mbak. Kenapa? Karena bukankah di dalam Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, bakar kotorannya, bakar dagingnya, bakar kulitnya, itulah korban penebus dosamu. Apa bedanya dengan Yesus? Orang Yahudi membakar kotoran sapi, kulitnya dengan dagingnya, hapus dosa. Berarti sama kedudukan kotoran tadi dengan Yesus, kita dudukkan kalau begitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad luar biasanya, ajaran beliau tidak ada tebus-tebusan kayak di Pegadaian. Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau diutus wa yuzakkihim, untuk mensucikan. Bukan menebus, tapi mensucikan umatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi tidak ada korban di sana. Ini sadis. Anaknya orang jadi korban, ditombak, diapa-apain segala macam, sadis. Dan yang mengatakan itu adalah penebus dosa itu kan cuma doktrin. Tidak ada itu Yesus datang menebus dosa, itu nggak ada. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Nggak ada Yesus mengatakan inilah untuk menebus, nggak ada. Yesus di dalam pengajarannya Matius 8 nomor 4 ketika ditanya orang-orang apa kata dia? Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah seperti persembahan yang diperintahkan oleh Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Musa? Imamat 1 nomor 2 dikatakan begini. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah dia menggunakan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak ada perintah dari Tuhan menghapus dosa dengan membunuh Tuhan, dengan membunuh manusia. Itu enggak ada. Itu konsep yang muncul dari Roma Yunani yang tidak diajarkan oleh Yesus. Apa hidup kekal menurut Yesus? Matius 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Sudah, berarti itu ada di Islam. Kami mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, hidup kekal sudah. Kami menyembah Tuhan yang mengutus Yesus, berarti konsep hidup kekal itu ada di kami. Nah, Nabi Muhammad datang, wa yuzakkihim, mensucikan, bukan menghapuskan dosa, tapi mensucikan umatnya. Apa maksudnya? Ketika umat Islam itu punya salah, seperti saudari saya, punya salah, hilaf, entah apa yang dilakukan tadi sore. Anda sholat subuh sebentar ini, Anda beristighfar, berdoa kepada Ya Rabb ampuni segala dosa Anda, suci dari tadi sampai sholat subuh. Subuh, Anda melakukan dosa antara subuh ke zuhur, Anda beristighfar antara subuh dengan zuhur, Anda disucikan. Anda melakukan dosa antara zuhur ke asar, Anda bertobat di situ, Anda disucikan. Anda melakukan dosa di antaranya asar ke maghrib, Anda bertobat dengan taubatan nasuha, Anda disucikan. Jadi dengan sholat, umat Nabi Muhammad mencegah diri mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Suci. Ibarat kita ini mandi 5 kali di sungai, kotoran apalagi yang bakal ada dalam tubuh kita ini? Bersih. Bersih kita ini. 5 kali sehari loh. Dan itu kita tidak lakukan cuma sehari, seminggu, sebulan, bahkan sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat kita menghantarkan kita kepada jannah surga. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu mereka yang sholat. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 10 dikatakan ulaika humul
warisun. Mereka inilah orang-orang yang sholat. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang sholat, orang yang khusyuk sholat, mereka memiliki warisan, yaitu warisan surga firdaus. Orang ibadah minggu, iya, gimana? Ada perbedaan sholat sama berdoa nggak? Misalkan kan sholat kan sekali 5 kali. Itu sebetulnya di dalam sebelum waktu sholat, misal kita merasa kayak kayaknya gue tadi ngelakukan dosa apa gitu. Terus segitu kita langsung kayak misalkan ngucapin doa gitu. Itu istighfar namanya. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan sifatnya sunnah. Tapi kalau sholat itu wajib, itu kewajiban. Kenapa kita disuruh sholat? Ya untuk mencegah diri kita dari hal-hal yang ingkar terhadap Tuhan. Itu kan perintah. Saya mau lihat hambaku ini, siapa di antara mereka yang lebih cinta dunia daripada cinta kepadaku. Lebih asik mendengarkan musik, sudah tiba waktu sholat lupa. Akhirnya badannya menjadi sarang setan. Karena dia enggan sujud kepada Tuhannya. Jadi perbedaannya di situ, intinya di situ. Kalau Yesus datang menebus dosa, tapi itu tidak ada kaidahnya dari Yesus sendiri. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, beliau datang untuk mensucikan manusia. Setiap kali manusia itu berdosa, tengok aja Idul Fitri, 1 bulan mereka berpuasa, dosa selama 11 bulan itu terhapus dengan Idul Fitri. Dosa dalam 1 hari dihapuskan dengan sholatnya. Dosa dalam 1 minggu dihapuskan dengan sholat Jumat. Dosa dalam 1 bulan dihapuskan dengan bulan Ramadan. Disucikan kita ini umat Islam. Hanya itu. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa? Ya dengan ibadah. Karena Tuhan itu bukan manusia, bukan makhluk. Kita nggak bisa berteman, kita nggak bisa, halo dari mana? Nggak bisa. Jadi caranya kita berhubungan ya ibadah. Tuhan penciptaku, nih lihat nih aku menyembahmu. Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha besar, segala puji bagimu. Sujud lagi, itu menenangkan hati. Kita tidak perlu melihat Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat. Betul. Apa yang kita lakukan Tuhan lihat. Kayak CCTV Tuhan itu. Saya kira begitu, saudari Senley yang baik hati. Mudah-mudahan menjadi seorang muslimah yang taat. Besok hari bisa menjadi seorang yang ya lisannya bisa menyelamatkan banyak orang di sekelilingnya. Amin. Aja. Yes. Ya udah, makasih Bang Jumah. Makasih saudariku. Makasih. Bye. Gimana keluarnya ya? Lewat pintu. Ayo, kok masuk lagi? Kau goldian, awas nanti ya, dapat kau nanti jatah juga. Masih mau kita datang besok, ide perhana sopan nami sedeng. Masih mau kita datang besok, kau itu ngomong sama lawan jenismu itu, kalau gitu cara ngomong dek. Masih mau kau datang besok, itu yang betul. Masih mau ki datang maki hubungi mi datang ki di mamaku. Berapa nak minta mamaku itu saja kita kasih naik. Cukup mi 500.000, yang penting ada pembeli gula dengan minyak kelapa. Salah konsepnya. Masih mau kau datang besok, itu yang benar. Halo. Halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo juga, Bang. Iya. Halo. Ini dari Timor Leste. Saudaraku. Halo, boleh. Bang Zuma, boleh, apa kabar? Baik, Bang. Bisa buka kamera, Bangku? Ini kameranya nggak bisa dibuka, bisa langsung diskusi aja ya. Gimana Bang? Kita tanya moderatornya, gimana moderator? Yang susah ini. Saya tergantung moderator dengan host kita di bawah, Bangku. Saya sih dari tadi juga ada yang saya diskusi sama mereka. Coba 3 kali. Iya, saudara Jong. Gimana, bisa nggak? Sabar Bang. Jong, saudara Jong. Jor dari Timor Leste. Iya, yang di bawah kita ini, saudara Jong. Oke.
Bagaimana moderator, lanjut? Iya, silakan Bang. Moderatornya mungkin lagi ini mengizinkan barangkali. Oke. Yang di YouTube juga, Masya Allah. Ini topiknya soal siapa yang menjadi pahlawan. Bukan Bang, bukan. Menjadi pahlawan ya kan? Untuk bukan. Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat? Kalau gitu, Bang. Tergantung dari segi mananya dulu. Kalau pada saat itu bagi orang Yahudi dan yang tidak percaya akan Yesus, mereka adalah pahlawan. Kalau bagi Kristen, kalau bagi Kristen, mereka adalah bukannya pahlawan, tapi mereka adalah orang yang berdosa. Berarti orang berdosa ini mereka bukan pahlawan. Pahlawan itu dalam konteks berarti Abang tidak menerima Yesus pada saat itu. Iya, berarti mereka berjasa memberikan keselamatan kepada saudara. Karena tanpa mereka Yesus tidak akan mungkin bangkit. Karena Yesus harus dibunuh dulu. Berarti dia adalah pahlawan. Sebenarnya juru selamat Abang itu mereka lah yang mengeksekusi Yesus. Itulah juru selamat yang sebenarnya. Karena berkat mereka Yesus mati, Yesus bangkit, akhirnya nebus dosa. Artinya juru selamat saudaraku ini ya para eksekutor Yesus, bukan Yesus. Konsepnya bukan seperti itu, Bang. Tapi saudara menikmati hasil upaya kerja mereka. Jadi mereka itu berkat upaya itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Itu nggak ada, Abangku. Itu sudah dinubuatkan dan direncanakan. Jadi orang yang punya kitab aja berupaya mencari jalan bagaimana bisa membunuh Yesus. Kok saudara dengan gampangnya mengatakan itu sudah dinubuatkan? Dari mana dasarnya? Ya, orang-orang Yahudi, mahkamah agama, proses penyaliban. Pada proses penyaliban, sebelum penyaliban itu dalam perjanjian lama, dalam kitab Taurat dan nabi-nabi sebelumnya sudah diprediksi akan terjadi. Jadi mereka yang Anda sebutkan sebagai pahlawan atau tidak, itu sebenarnya sudah dibawa rencana Tuhan. Ya, saudara. Dan itu mau tidak mau harus terjadi. Ya, itu kan pemahaman Kristen. Sedangkan yang mengeksekusi Yesus ini itu adalah yang mempunyai kitab. Anda kan cuma mengatakan itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi. Lah, orang Yahudi sendiri untuk membunuh Yesus aja mereka harus melakukan kesaksian palsu. Mereka harus kemudian melakukan tipuan. Mereka harus kemudian kerasukan iblis untuk supaya membunuh Yesus. Bahkan mereka mengada-adakan nubuat. Di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, mereka membuat nubuat sendiri. Yesus ini harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa mereka, tempat suci mereka tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Itu nubuatan yang mereka buat. Sementara yang membuat nubuatan itu adalah Imam Kayafas, imam kepala, rabi-rabi, mahkamah agama, ahli Taurat, orang Farisi. Kurang apa lagi mereka ini tentang pengetahuannya akan kitab mereka? Kok tiba-tiba orang Kristen yang tidak ngerti original teks, bukan dia yang punya kitab, tiba-tiba mengatakan kan sudah dinubuatkan. Loh, gimana ceritanya? Ahli Taurat Anda baca di dalam Lukas 22. Gimana, Bang? Jadi kalau Yesus itu dibunuh pada saat itu karena
kedatangannya sebagai Mesias itu tidak sesuai dengan harapan orang Yahudi pada saat itu. Orang Yahudi menggambarkan Mesias itu sebagai orang yang nanti melawan penguasa Romawi yang pada saat itu sedang berkuasa di sana. Berarti kedatangan Yesus itu jauh. Berarti kalau dengan kalau prediksi mereka akan kalau begitu, kalau itu alasannya, berarti yang dinubuatkan di situ adalah Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang mengusir. Dituliskan Nabi Muhammad. Kan itu yang Anda katakan tadi, abangku. Yesus tidak berhasil mengusir, Yahudi tidak berhasil mengusir mereka dari Yerusalem, dari Palestina. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad mengusir tentara Romawi dari sana. Berarti yang dinubuatkan pasukannya Nabi Muhammad berarti. Kalau itu alasan saudara, itu kalau itu alasannya. Muhammad lahir. Muhammad lahir 16 tahun setelah. Ya, nah disitulah kemudian baru tergenapi berarti. Berakhir